Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Putri Ginesti, NPM 22411014 dari kelas MNJ22A. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok statistik. Penyebaran data kelompok statistik adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap data. Penyebaran data kelompok statistik dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi dapat digunakan untuk bagaimana data tersebar kelompok statistik kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda, penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, kita ingin menilai ujian matematika dari siswa laki-laki perempuan, maka kita dapat menggunakan penyebaran data melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai kelompok tersebut. Membuat keputusan penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan berdasarkan nilai ujiannya, maka nilai dapat menggunakan penyebaran data nilai ujian siswa berada di mengidentifikasikan outliers. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi outliers, yaitu data nilainya berbeda dari nilai data lainnya. Outliers dapat disebabkan oleh kesalahan pengukuran karena faktor mempengaruhi data. Mengembangkan model prediksi penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi. Model prediksi adalah proses statistik yang digunakan untuk variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Penyebaran data diprediksi dapat menentukan bentuk hubungan antara variabel. Berikan contoh penerapan pemahaman data kelompok statistik. Perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran dan untuk menggunakan pemahaman penyebaran efektif kebijakan pendidikan dari kesehatan. Pendidikan penelitian menggunakan memahami penyebaran data untuk menganalisis penelitian pendidikan yang valid. Manfaat penyebaran data kelompok. Manfaat penyebaran data kelompok adalah mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data, memberikan informasi tentang bagaimana data tersebut di sekitar nilai tengah informasi. Penyebaran data kelompok dapat membantu kita dapat memahami sekitar tengahnya, membandingkan data dari kelompok yang berbedanya. Penyebaran data kelompok outlier yaitu nilainya berbeda dari data lainnya. Mengembangkan model prediksi penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pemahaman kehidupan nyata. Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk memahami pelanggan, mengembangkan produk baru, dan menentukan harga produk. Penelitian dapat menggunakan pemahaman penyebaran data yang menganalisis kesimpulan yang valid. Jenis-jenis penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut adalah ukuran penyebaran data yang dihitung tanpa mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan cek kelompok statistik adalah varian simpangan baku. Ukuran penyebaran relatif, ukuran penyebaran data yang dihitung dengan data kelompok statistik adalah koefisien keragaman. Untuk penyebaran absolut, varian adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa
jauh data tersebut dari nilai rata-ratanya. Rumus varian adalah sebagai berikut. S akar 2 average sum I1 NX1 I bar X2N adalah varians, adalah data ke I, adalah data N jumlah data. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians simpangan baku akurat dipengaruhi oleh semua nilai simpangan baku berikut. Ukuran penyebaran relatif koefisien keragaman data yang menunjukkan seberapa besar penyebarannya. Nilai rata-rata dialihkan dengan 100%. Tim 100% keterangan CV koefisien keagamaan antara varians. Pemilihan ukuran data kelompok adalah memahami simpangan baku digunakan kelompok yang berbeda. Keragaman merupakan ukuran penyebaran data yang lebih tepat. Kesimpulan, penyebaran data kelompok adalah ukuran seberapa jauh data tersebut dinilai tengahnya. Penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran data absolut dan ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan data kelompok statistik adalah varians dan simpangan baku. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan untuk kelompok statistika adalah koefisien. Penilaian ukuran penyebaran data kelompok yang tepat dapat membantu kita membuat putusan yang lebih baik. Berikut beberapa contoh penyebaran data kelompok. Nilai ujian matematika siswa tersebar luas karena simpangan bakunya besar. Nilai tinggi badan laki-laki lebih besar dari tinggi badan perempuan karena koefisien keragaman lebih besar. Nilai penghasilan nasabah tersebut cukup homogen karena varians kecilnya. Koefisien penyebaran data yang menunjukkan seberapa besarnya penyebaran. Rumus koefisien keragaman baku kuadrat pada data penyebaran kelompok ukuran. Pemahamannya data menarik adalah mengidentifikasikan nilai-nilai yang terdapat dari baku data kelompok. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.